Halo, Halo, shalom, shalom, selamat selamat pagi pagi semuanya. semuanya. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, eh, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau berikan kami kesempatan kembali Tuhan untuk sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian dulu ya, yang berjudul Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian kembali ya, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita mana raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Mbak Ayu berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Mbak Ayu sudah melihat bagaimana kalian tadi bersuka cita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan pagi ini Engkau memberikan waktu untuk kami dapat bersekolah minggu, dan saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan Engkau juga memberkati adik-adik sekolah minggu, kiranya dapat duduk diam, dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu juga dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita sampai pada bagian akhir pelajaran yang membahas tentang baptisan. Kalau adik-adik mengingat-ingat, dari awal Oktober adik-adik itu sudah belajar tentang banyak tentang pembaptisan ya, tentang pembaptisan. Kita ingat-ingat lagi ya, apa yang sudah dipelajari tentang pembaptisan itu. Nah, adik-adik waktu itu sudah pernah belajar tentang sukacita dalam pembaptisan. Pembaptisan sebagai lambang orang percaya, baptis itu penting, siapa memimpin baptisan, makna rohani pembaptisan, belajar tentang macam-macam pembaptisan, dan sampailah hari ini kita mau belajar tentang baptisan adalah dasar. Ayat kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 1 sampai ke 8. Sebelumnya Mbak Ayu mau mengingatkan kembali ya, apa sih baptisan itu? Baptisan itu adalah tanda bukti pertobatan manusia dari dosa dan tanda bukti percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau dasar itu apa? Kalau Mbak Ayu membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar itu adalah bagian yang terbawah, atau bisa disebut latar, atau lapisan paling bawah, atau alas, atau fondasi. Mudahnya begini, ibaratnya kalau ada seseorang mau membangun rumah, mereka pasti mencari tanah atau mencari dasar, mencari fondasi itu yang kokoh, yang kuat gitu ya. Nah, setelah rumahnya dibangun, kalau ternyata mereka mempunyai tanah atau fondasi atau dasar yang tidak kuat, maka bisa jadi rumah itu akan runtuh. Nah, karena baptisan itu adalah tanda bukti pertobatan manusia, jadi itulah mengapa disebut hal yang mendasar. Maksudnya adalah hal yang penting untuk kita anak-anak Tuhan menjauhi yang namanya dosa. Lalu tadi juga disebutkan bahwa baptisan itu adalah tanda bukti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu juga adalah hal yang penting, hal yang dasar bagi kita umat manusia. Pertobatan dan percaya pada Yesus harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa bertobat atau bisa percaya Tuhan itu dengan sungguh-sungguh? Ya, jawabannya itu dengan kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita mau membaca Alkitab. Nah, dengan kita melakukan ataupun kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita bisa jauh dari dosa. Kita bisa membedakan mana nih yang baik, mana nih yang tidak baik. Bahkan kita juga tidak akan mudah tergoyah imannya.
Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam baptisan. Ada yang masih ingat nggak apa nih macam-macam baptisan? Ada yang ingat? Ada apa aja macam-macam baptisan? Ya, benar. Ada baptisan percik, ada baptisan selam, dan ada baptisan bendera. Di gereja kita, gereja baptis itu menggunakan baptisan selam, yaitu dicelupkan di dalam air. Nah, kalau kita bertanya-tanya nih, kenapa ya kok orang yang sudah bertobat, orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan itu ditandai dengan pembaptisan? Kira-kira kenapa ya? Nah, pembaptisan ini itu untuk mengingatkan Mbak Ayu, untuk mengingatkan adik-adik yang ada di rumah yang nantinya akan dibaptiskan, itu supaya kita mengingat bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk mengubur dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Juga Yesus itu bersama kita bangkit dari kematian agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, jadi adik-adik, sekarang kita sudah paham ya bahwa baptisan itu adalah hal yang dasar. Baptisan itu adalah satu hidup baru kita bersama dengan Tuhan Yesus. Baptisan merupakan pertobatan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan, bisa mempertahankan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan? Ya, dengan kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bisa terus setia dalam ikut sekolah minggu, ikut dalam ibadah, atau bisa belajar bersama, mungkin bersama guru sekolah minggu, belajar bersama orang tua atau bersama teman-teman yang lain untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan dan terus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, begitu ya adik-adik. Sekarang kita akan membaca dan mengucapkan ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yuk kita ulangin lagi, diingat-ingat tanpa membaca ya. 1, 2, 3. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat yang kelima. Ya, kita akan menutup firman Tuhan kita hari ini dalam sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa baptisan adalah hal yang dasar bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dan kiranya kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan, tetap mempercayai Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, dan kiranya kami terus belajar akan kebenaran firman Tuhan dan tidak bosan-bosan untuk terus membaca Alkitab, terus hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap hidup kami, setiap firman Tuhan hari ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana adik-adik kebenaran firman Tuhannya? Nah, pasti seru kan? Terima kasih juga untuk Mbak Ayu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk adik-adik masih ingat ayat hafalannya kan? Diambil dari Efesus 4 ayat 5. Ayo buka sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah ketemu semuanya?
Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, sekolah minggu kita sudah berakhir. Tapi jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja bersama orang tua ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekolah minggu kami pada pagi hari ini telah berakhir Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.